Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada video pembelajaran matematika peminatan kelas 12 kali ini, saya masih membahas tentang turunan fungsi trigonometri, yaitu tentang fungsi dari tangan. Kompetensi dasarnya yang pertama yaitu kompetensi dasar 3.3 menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri sederhana. Kemudian kompetensi dasar 4.3 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Pada video kali ini, saya akan melakukan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran yang ketiga. Pada kegiatan pembelajaran yang ketiga ini, saya akan membahas tentang turunan pertama fungsi tangan. Sekali lagi, saya akan membahas tentang turunan pertama dari fungsi tangan. Langkah yang kita tempuh yaitu berdasarkan definisi turunan fungsi aljabar yang menyatakan f aksen x sama dengan limit fx ditambah h dikurangi fx dibagi h di mana h mendekati 0. Dengan adopsi definisi turunan fungsi aljabar, maka turunan fungsi y sama dengan fx sama dengan tan x ini bisa diperoleh, yaitu dengan menggunakan turunan fungsi aljabar ini. Lalu kita ketahui fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah fungsi fx. Fungsi fx-nya adalah sama dengan tan x. Kemudian yang kedua yaitu fungsi fx ditambah h. Maka fungsinya juga berubah menjadi fungsi tan x ditambah h. Dari dua pernyataan ini, anak-anakku, kita coba substitusikan ke dalam apa? Ke dalam turunan fungsi aljabar ini dengan mengganti fungsi-fungsi yang sudah diketahui di bawah ini, sehingga diperoleh limit tan x ditambah h dikurangi tan x dibagi h di mana h mendekati 0. Lalu barangkali ada yang mau bertanya, kok di situ tadinya fx ditambah h di sini berubah menjadi tan x ditambah h? Ya, betul. Karena fx ditambah h-nya sudah diganti dengan tan x ditambah h. Kemudian di bagian belakang di sini dikurangi oleh fx. Maka fx-nya di sini diganti dengan tan x. Sehingga pernyataan yang tadinya adalah f aksen x sama dengan limit fx ditambah h dikurangi fx dibagi h di mana h mendekati 0 berubah menjadi seperti ini. Menjadi limit tan x ditambah h dikurangi tan x dibagi h mendekati 0. Bisa dipahami anak-anakku? Oke, kalau bisa dipahami, saya lanjutkan, yaitu kita mengingat kembali tentang beberapa rumus yang sudah dipelajari waktu kelas 11. Rumus yang pertama
adalah jika kalian menemukan rumus tangen X ditambah Y, maka rumusnya adalah tangen X ditambah tangen Y dibagi 1 min tangen X dikali tangen Y. Kemudian yang kedua, apabila ada rumus dasar limit tangen X dibagi X mendekati 0, jawabannya adalah 1. Kemudian yang ketiga, jika ada pernyataan 1 ditambah tangen kuadrat X, itu hasilnya sama dengan sekan kuadrat X. Ingat ya anak-anakku, 3 rumus ini harus kalian pahami betul. Oke, yang selanjutnya kita sekarang melanjutkan yang tadi, yaitu sudah sampai pada limit tangen X ditambah H dikurangi tangen X dibagi H, di mana H mendekati 0. Nah, di sini muncul pernyataan adanya tangen X ditambah H, berarti identik dengan ini, identik dengan tangen X ditambah Y. Rumusnya berubah jadi tangen X ditambah tangen Y dibagi 1 min tangen X dikali tangen Y. Ini untuk tangen X ditambah Y. Sedangkan di sini tangen X ditambah H. Nah, perhatikan, hati-hati. Kalau di rumus adalah tangen X ditambah Y, sedangkan pada soal tangen X ditambah H. Maka kalau di sini Y berubah jadi H, di sini Y berubah jadi H. Kalau ini rumus ini disubstitusi ke sini, maka ini harus dipindahkan dulu. Dipindahkan sehingga di sini muncul limit 1 per H dikali tan yang tadi ini, tan yang belakang ini, bla 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 semuanya. Jadi hanya memindah unsur pembagi H ini dengan 1/H, di mana H mendekati 0. Paham ya? Ini hanya kita pindah ke depan. Selanjutnya akan diperoleh, hanya tadi sudah maju ke depan. Nih sudah ditunjukkan di sini. Di sini 1/H dikali tangen dari X ditambah H dikurangi tangen H. Maka berlaku tangen X ditambah H berubah menjadi ini, tangen X ditambah tangen H, yang ini tangen X ditambah tangen H dibagi 1 dikurangi tangen X kali tangen H. Paham ya? Jadi ini diganti dengan pernyataan ini, sedangkan yang belakang ini masih tetap ini. Lalu yang berikutnya, kalian mengubah bahwa penyebut bagian yang depan ini adalah 1 min tangen X kali tangen H, sementara di bagian belakang tidak ada penyebutnya, merupakan fungsi yang masih belum ada penyebutnya. Supaya sama, maka dibuat menjadi seperti ini. Caranya yaitu mengalihkan penyebut ini dikalikan dengan tangen X sehingga muncul bagian ini. Diperhatikan ini, diperhatikan, yaitu tangen X dikali 1 min tangen X kali tangen H. Ini persis
sehingga penyebutnya cukup ditulis salah satu menjadi ini, sehingga muncul pernyataan baru, yaitu limit 1/H kali tangen X ditambah tangen H, itu bagian depan, dikurangi tangen X kali 1 min tangen X dikali tangen H, dibagi 1 min tangen X kali tangen H, di mana H mendekati 0. Gimana? Bisa dipahami? Oke, kalau sudah bisa dipahami, saya lanjut. Lalu kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya yaitu tangen X dikali 1, tangen X dikali belakang, sehingga tangen X dikali 1 menghasilkan tangen X, tangen X dikali yang belakang menghasilkan tangen kuadrat X kali tangen H. Ini hasil perkalian yang belakang. Lalu bagian depan bagaimana? Bagian depan ini masih tetap, di sini tetap. Penyebutnya bagaimana? Penyebutnya juga masih tetap. Seperhanya juga masih tetap, di mana H mendekati 0. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut. Lalu bentuk yang seperti ini kita sederhanakan menjadi seperti ini, yaitu tangen H dikali 1 plus tangen kuadrat H. Dari mana? Dari unsur ininya. Diperhatikan, di sini ada tangen dicoret, di sini ada tangen kita coret. Tinggal apa ini? Tangen H ditambah tangen kuadrat X kali tangen H. Jika tangen H-nya ini dikeluarkan ini, maka pengalinya adalah tangen H kali 1 ditambah yang belum ada pengalinya adalah tangen kuadrat X. Penyebutnya bagaimana? Penyebutnya masih sama, cuman hanya bergeser ke belakang. Paham ya? Oke, kalau sudah paham dilanjut. Sehingga di sini diperoleh ada pernyataan yang menyatakan tangen H dibagi H. Nih, tangen H dibagi H yang depan ini. Nah, ini. Kemudian ini tanpa dibagi, berarti utuh, dikali limit 1 plus tangen kuadrat X yang atas. Yang bawah bergeser ke belakang. Di sini muncul angka 1. Maka di sini limit 1/1 min tan X tan H. Paham ya? Oke, kalau paham dilanjut. Sehingga limit tangen H dibagi H hasilnya adalah 1. Ini. Kemudian yang ini limit 1 dibagi 1 min tangen X tangen H, tangen X tangen H, di mana H mendekati 0, hasilnya juga 1. Lah, yang belum mana? Yang belum adalah yang tengah, karena di sini H, di sini unsurnya X, maka tidak bisa mengganti. Maka pernyataan barunya diperoleh 1 kali 1 ditambah tangen kuadrat X kali 1. 1 kali 1 tetap, kalikan berapapun hasilnya, bilangan itu sendiri. Sehingga tinggal yaitu 1 ditambah tangen kuadrat X, satunya hilang. Selanjutnya ingat, 1 ditambah tangen kuadrat X adalah nilainya sama dengan sekan kuadrat X. Jadi turunan fungsi tangen adalah sekan kuadrat X.
Paham ya anak-anakku? Jadi sekali lagi, turunan fungsi tangen adalah sekant kuadrat X. Ini adalah nilai dari f aksen X-nya. Oke, bisa dipahami? Kalau memang sudah bisa dipahami, saya lanjutkan dengan yang berikutnya, yaitu tugas mandiri individu. Pada tugas mandiri individu, kalian disuruh membuktikan menggunakan definisi turunan fungsi aljabar untuk membuktikan fungsi f(x) sama dengan kotangen x, turunan fungsinya adalah f aksen X sama dengan negatif kosekan kuadrat X. Caranya bagaimana? Caranya seperti yang ada di depan tadi. Diurutkan dari mulai definisi, kemudian hal-hal yang perlu diketahui, kemudian disubstitusi, nantinya akan menghasilkan f aksen X sama dengan negatif kosekan kuadrat X. Kalian tulis di buku tulis kamu, kemudian difoto, dikirimkan di kolom tugas Google Classroom. Dari saya sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.